السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام من العين الرحيمة بها Tangisan Rasulullah menggoncangkan Arasy. Dikisahkan bahwasannya di waktu Rasulullah SAW sedang asyik bertawaf di Ka'bah, beliau mendengar seorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir. Ya Karim, Ya Karim. Rasulullah SAW menirunya membaca, Ya Karim, Ya Karim. Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir lagi, Ya Karim, Ya Karim. Rasulullah SAW yang berada di belakangnya mengikuti zikirnya, Ya Karim, Ya Karim. Merasa seperti diolok-olokkan, orang itu menoleh ke belakang dan terlihat olehnya seorang laki-laki yang gagah lagi tampan yang belum pernah dikenalinya. Orang itu lalu berkata, Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokku karena aku ini adalah orang Arab Badui? Kalaulah bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku, Muhammad Rasulullah. Mendengar kata-kata orang Badui itu, Rasulullah SAW tersenyum, lalu berkata, Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab? Belum, jawab orang itu. Jadi bagaimana kau beriman kepadanya? Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya, dan membenarkan perutusannya, sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya, kata orang Arab Badui itu pula. Rasulullah pun berkata kepadanya, Wahai orang Arab, ketahuilah, aku inilah nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat. Melihat Nabi di hadapannya, dia tercengang, seperti tidak percaya kepada dirinya. Tuan ini Nabi Muhammad. Ya, jawab Nabi SAW. Dia segera tunduk untuk mencium kedua kaki Rasulullah SAW. Melihat hal itu, Rasulullah SAW menarik tubuh orang Arab itu, seraya berkata kepadanya, Wahai orang Arab, janganlah berbuat serupa itu. Perbuatan seperti itu biasanya dilakukan oleh hamba sahaya kepada juragannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur, yang meminta dihormati atau diagungkan, tetapi demi membawa berita. Ketika itulah malaikat Jibril alaihissalam turun membawa berita dari langit
Dia berkata, "Ya Muhammad, Tuhan As-Salam mengucap salam kepadamu dan berkata, katakanlah kepada orang Arab itu agar dia terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti, akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, Jibril kemudian pergi. Maka orang Arab itu pula berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Tuhan, jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya," kata orang Arab Badui itu. "Apakah yang akan engkau perhitungkan kepada Tuhan?" Rasulullah bertanya kepadanya. "Jika Tuhan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa kebesaran maghfirahnya," jawab orang itu. "Jika Dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa keluasan pengampunannya. Jika Dia memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya." Mendengar ucapan orang Arab Badui itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis, mengingatkan betapa benarnya kata-kata orang Arab Badui itu. Air mata beliau meleleh membasahi janggutnya. Lantaran itu, malaikat Jibril turun seraya berkata, "Ya Muhammad, Tuhan As-Salam menyampaikan salam kepadamu dan bersabda, berhentilah engkau dari menangis. Sesungguhnya karena tangismu, penjaga Arsy lupa dari bacaan tasbih dan tahmidnya sehingga ia bergoncang. Katakan kepada temanmu itu bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti." Betapa sukanya orang Arab Badui itu mendengar berita tersebut. Ia lalu menangis karena tidak berdaya menahan keharuan dirinya.